Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yekusumah dengan NIM 2304010201002 dan rekan saya. Anggi Prayoga dengan NIM 230401020101. Di video kali ini akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom, yakni berjudul Analisis Prediksi Harga Rumah dan Kelayakan Pinjam menggunakan regresi linear dan regresi logistik. Sedikit pengenalan terlebih dahulu bahwa regresi linear merupakan bentuk umum dari analisis regresi untuk melihat salah satu metode supervised learning di antara variabel input dan variabel output bernilai numerik atau angka. Seperti contoh, ada laki-laki dan perempuan itu akan diubah menjadi 1 atau 0. Adapun ya dan tidak akan diubah menjadi 1 dan 0. Sedangkan regresi logistik merupakan salah satu metode supervised learning yang digunakan untuk pengelompokan data atau objek atau kategori atau kelas atau label secara terpisah. Dalam video kali ini kami menggunakan studi kasus prediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti luas tanah dan harga rumah, itu regresi linear. Sementara regresi logistik itu prediksi kelayakan pinjaman berdasarkan variabel pendapatan dan status keterlambatan. Dataset yang kita gunakan yaitu kalau regresi linear itu menggunakan luas tanah dengan perhitungan meter persegi dan harga rumah, sedangkan regresi logistik itu pendapatan bulanan dan status keterlambatan. Keduanya memiliki target, sedangkan target linear itu lebih ke harga rumah dan target logistik itu lebih ke kelayakan pinjaman. Ini merupakan metodologi yang akan dibahas di perhitungan studi kasus ini. Dan analisis serta hasil dari yang diharapkan yaitu ini data fiktif ya teman-teman semua, data fiktif. Contohnya luas tanah ada 100 meter persegi, 150 meter persegi sampai 500 persegi, dengan harga rumahnya itu dari mulai 500 juta sampai 1,3 miliar. Ini data fiktif ya, data fiktif. Sedangkan pendapatan bulanan juga sama ya, dari mulai 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai 10 juta. Nah, sini status keterlambatan 1 itu dikonotasikan sebagai terlambat, sedangkan 0 tidak terlambat. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi Prayoga. Untuk hasil analisis untuk di regresi linear pada kasus studi yang pertama, di mana seperti terlihat pada tabel atau gambar di paling atas, memiliki jumlah data atau data luas tanah dan juga harga rumah. Kemudian untuk slope B dan intercept A atau alpha dan juga itu didapatkan dari perhitungan di Excel dari harga rumah dan luas tanahnya, di mana untuk A-nya itu bernilai 300 dan B-nya itu bernilai 2. Setelah didapatkan hasil di atas, kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari prediksi harga rumah, di mana hasil yang didapatkan seperti pada gambar atau tabel di bawah ini. Di mana untuk prediksi Y sama dengan A tambah B kali X, harga rumah itu dari data yang pertama 500 dan yang terakhir itu 1.300.000 ya. 1,3 miliar. Iya. Oh. Kemudian 130 atau 1,3 ya? 1,3 miliar ya? Miliar. Oh iya. Ya. Kemudian selisih harga dari prediksi yang di awal itu kan, coba kembali ke awal, boleh di back Ilham. Ke data set yang awal. Nah, di sini
Untuk harga rumah itu ada di 500, 600, 700, 800 sampai 1,3 miliar ya. Yep. Kita balik lagi ke belakang. Ke depan lagi. Nah, di selisih harga prediksi itu menunjukkan bahwa prediksi dengan hasil atau harga rumah yang sebelumnya tidak memiliki selisih dalam perhitungan. Jadi untuk tingkat akurasinya itu berkisar atau dipastikan 100%, di mana nilai mean absolute error-nya itu 0. Kemudian untuk melihat atau menambahkan kasus tambahan untuk melihat proses atau perhitungan tambahannya supaya lebih jelas di slide berikutnya. Nah, ini ada kasus tambahan di mana luas tanahnya itu 467, kemudian harga rumahnya 1,2 lah. Kemudian untuk perhitungannya di mana Y, A di plus B, kemudian dikali X, di mana A-nya tadi itu 300 dan B-nya itu bernilai 2 ya. Setelah dihitung, didapatkan hasil senilai 1,234 itu. Kemudian untuk selisih atau kesalahan dari prediksinya itu dengan data harga rumah yang sebelumnya itu bernilai 1,120, di mana mean error atau mean absolute error-nya itu jumlah data dari selisih ya, jumlah data yang sebelumnya itu kurang lebih ada 9 data yang sebelumnya ditambahkan dengan selisih prediksi yang sekarang itu berjumlah 114 dibagi dengan banyaknya data yang telah tadi dihitung 9 ditambah dengan data tambahan yang sekarang ini menjadi 10, didapatkan mean error-nya sejumlah 11,4. Nah, kemudian untuk studi kasus yang selanjutnya boleh di slide lagi, Islam. Oh ya, sebelum ke studi kasus selanjutnya ini untuk visualisasi grafiknya ya, di mana harga rumah itu di visualisasi yang tadi 100% menunjukkan jumlah atau harga tanah dengan prediksinya itu seiring, jadi sama, sejajar seperti itu. Kemudian boleh next. Nah, untuk di studi kasus yang kedua untuk regresi logistik, berdasarkan data dari gambar di sebelah kiri ya, yang digunakan, di mana yang pada proses pertama itu kita mencari nilai Z untuk model regresi logistiknya yang ada di paling kanan itu, di yang kecil gambar P sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat itu harusnya min Z ya. Min Z itu, nah min Z itu hasil dari beta kosong atau B kosong ditambah B1 dikali X. Nah, di mana untuk rata-rata X atau awalnya itu ada 6 ya. Kemudian dari jumlah data kemudian rata-rata Y-nya 0,33. Untuk B awalnya itu kita menggunakan 0,85, min 0,85, kemudian B1-nya itu kita gunakan nilai acak yaitu sejumlah 0,5. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan probabilitas atau P itu seperti pada tabel itu di bagian tengah, di mana untuk selisih atau nilai errornya dapat dilihat. Untuk perhitungannya sendiri itu nilai terlambat Y dikurangi probabilitas atau apa? Ya betul, nilai probabilitas. Maka dihasilkan nilai error seperti pada tabel.
Kemudian itu untuk nilai awalnya, namun belum cukup sampai di sana karena harus dilakukan iterasi maksimum level untuk menemukan sampai ke titik conversion atau tidak ada perubahan yang signifikan untuk nilai B0-nya dan B1-nya itu. Dimana di sini dilakukan dengan bantuan software analisis, didapatkan hasil untuk B0 barunya sejumlah 3,678 dan B1-nya itu sejumlah 0,586. Kemudian boleh ke slide selanjutnya. Nah, pada slide yang ini terlihat gambar bahwa untuk perhitungan dengan nilai B0 dan B1 yang baru didapatkan hasil pada bagian sebelah kiri untuk gambar di atas ya. Jumlah 2,506, 1,92 dan seterusnya. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk probabilitasnya, di mana masih menggunakan rumus yang sama, 1 dibagi 1 ditambah E di sini ini bilangan Euler ya. Euler apa ya? Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Itu kurang lebih nilainya sejumlah 2,718. Kurang lebih nilai E-nya itu sekitar seperti itu. Nah, untuk min Z-nya itu digunakan pada tabel yang di kolom yang pertama yang sudah dihitung dengan nilai B0 baru dan juga B1 baru. Didapatkan hasil seperti pada probabilitas yang baru yaitu 0,924 sekian dan juga seterusnya. Kemudian untuk error atau nilai errornya itu nilai Y yang di tabel yang di kanan atau yang seperti yang di awal dikurangi dengan probabilitas yang baru, maka didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian pada bagian tabel atau gambar di bawah dapat disimpulkan bahwa untuk nilai X dengan data yang dari pendapatan 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 10 juta. Kemudian nilai keterlambatan di awal itu kan 1 itu artinya terlambat, kemudian 0 itu tidak terlambat atau bisa melakukan pembayaran itu pengajuannya. Didapatkan untuk probabilitas terlambatnya itu untuk pendapatan bernilai 2 juta itu 1 atau keterangannya itu sesuai ya. Kemudian untuk pendapatan 3 juta juga bernilai 1 itu terlambat sesuai. Kemudian pada pendapatan 4 juta bernilai 1 sesuai, yaitu keterlambatannya. Kemudian untuk 5 dan 6, nah ini nilai prediksinya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena ambang batas atau nilai ambang batasnya kita tadi menggunakan sekitar 0,5 ya. Jadi harusnya ketika nilai di atas 0,5 maka itu harus sudah bernilai 1. Jadi tidak bisa masuk atau digunakan untuk dengan tujuan pembayaran yang tadi ya, keterlambatan yang tadi untuk kelayakan peminjaman. Nah, untuk data dari pendapatan 7 juta sampai 10 juta itu bernilai kosong, yaitu sudah sesuai ya. Sehingga dari total data yang didapatkan itu ada 7 data yang sesuai, di mana untuk nilai akurasinya itu ada sekitar 78%. Untuk melihat grafiknya boleh di slide ke berikutnya Mas Ilham. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, di mana grafik dengan garis yang biru itu merupakan nilai terlambat atau di awalnya ya, di awal, di mana untuk pendapatan 2 juta, 3 juta, dan 4 juta itu ada di nilai 1.
Kemudian kesalahan prediksinya itu tadi ada di nilai 5 dan 6. Nilai 5 dan 6 itu ada di bawah yang seharusnya kalau ambang batasnya sekitar 0,5. Nah, nilai probabilitas untuk 5 juta itu kan ada 0,67 tuh, 67 sekian, kemudian yang 6 juta ada 0,54 sekian. Maka itu harusnya sudah dimasukkan ke atas ya, ke nilai terlambat atau 1. Sehingga untuk grafiknya itu untuk kesalahan prediksinya ada 2 data, kemudian untuk probabilitas barunya itu untuk sigma point-nya atau kurva sigma point itu seperti berikut yang warna oranye. Mungkin seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan, regresi linear yang tadi itu menunjukkan bahwa luas tanah memiliki hubungan yang positif dengan harga rumah ya. Jadi dengan tingkat akurasi juga 100% untuk data yang awal sebelum ada kasus tambahan. Kemudian untuk regresi logistik itu harusnya bernilai negatif ya. Kalau untuk kurvanya itu terbalik yang sigma point itu harusnya. Karena tapi untuk tingkat kesesuaiannya di mana semakin tinggi gajinya dengan ambang batas yang tadi itu sudah bisa dilihat bahwa dapat disimpulkan ketika pendapatannya tinggi maka nilai keterlambatan kelayakan peminjamannya itu cukup baik gitu ya, bisa dilakukan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Boleh Mas Ilham dilanjut. Oke, terima kasih Mas Anggi. Dan itu dia Bapak Ibu atau teman-teman semua terkait presentasi kita mengenai studi kasus yang telah kita paparkan di mata kuliah Deep Learning tugas 1. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata ataupun data yang disajikan ataupun penjelasan yang kurang komprehensif. Semata-mata kita juga sedang belajar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.